masalah klasik Pak Arief ya, kalau mengenai harga bahkan pangan itu yang paling disorot adalah distribusi. Ini bagaimana kalau dalam pengawasan Badan Pangan? Apakah jangan-jangan juga ada kartelisasi penimbunan di sini, jalur distribusi yang bermasalah seperti apa? Insya Allah hari ini nggak ada ya kartel. Kan kalau sekarang matanya kan banyak ya, Ya. semua bisa lihat apa yang dilakukan Badan Pangan, kementerian terkait, asosiasi-asosiasi. Justru sekarang ini saya lihat eranya lebih terbuka. Semua orang bisa mengetahui stok bulog berapa hari ini. Semua orang bisa mengetahui berapa kuota import bawang putih. Jadi kalau Pak Mendak itu sampaikan, kan kita hitung stoknya, berarti beliau dan Badan Pangan tuh punya hitungan. Ya. Ya, tapi kalau harga di country originnya memang sudah di atas $1.300, ya, itu memang harusnya kita bebenah lah ya. Maksudnya kita mau seperti apa? Apakah memungkinkan kita stok di luar negeri, ya, atau kita mau punya farm di sana? Karena pastinya bawang putih itu bisa tumbuh berkembang baik di subtropis seperti Tiongkok, ya, di Henan, di beberapa provinsi di sana gitu ya. Dan mereka tidak seperti kita nanamnya gitu ya. Mereka memang besar. Sekali lagi ini memang pilihan kita. Kita harus refocusing produk. Ya nanti mungkin Pak Akmal pada saat kita meeting-meeting berikutnya, produk apa sih yang memang kita perlukan growingnya itu di Indonesia itu yang mana? Nggak bisa semua produk kita semuanya, tapi kalau bahasanya Pak Erik di BUMN itu refocusing gitu ya. Kita refocusing mana sih yang mau jadi andalan kita. Kalau sekarang kita putuskan beras, berarti tolong berasnya bisa kita produksi dari 31,5 juta ton satu tahun menjadi 33, menjadi 34, menjadi 35. Jadi rata-rata per hektarnya 5,25 ton per hektar supaya jadi 5,5, 6, 7 ton per hektar, kita harus apa? Fokus di pupuk, fokus di benih, ya, fokus di irigasi teknis, atau apa yang sekarang sedang Pak Basuki PUPR kerjakan, ya, ada embung, ada waduk, ada. Jadi maksud saya kita bisa refocusing juga. Memang lagi-lagi kita harus fokus di produksi juga. Dan berikutnya lagi misalnya, ini belum ditanya daging sapi, Belum kemudian belum. Ini lain lagi treatmentnya gitu ya. Lagi ya. Kapan kita akan mulai breeding? Kapan kita mau memulai cadangan bentuknya meat boxes frozen? Jadi negara-negara di luar itu sudah mempersiapkan itu. Pada saat Pak Luhut menanyakan kalau stok pangan kita itu kalau daging seberapa besar Mas? Ya kapasitas cold room kita 2-3 bulan aja. Cold room ya, jadi di negara-negara maju itu sudah dalam bentuk meat boxes dengan potongan-potongannya. Jadi 4/4, hindquarter sudah ada gitu. Dan harga itu ya akan stabil. Tadi Mas Dar udah sampaikan, harusnya yang tergantung import sudah 1 tahun sama gitu ya. Memang itu dengan catatan kita punya logistik, kita punya ketahanan pangan itu kuat. Jadi saya juga terima kasih dalam forum ini bisa menjelaskan. Dengan Kementerian Keuangan itu sekarang ada skema lagi untuk CPP, cadangan pangan pemerintah. Teman-teman ini memberikan penjaminan 3 triliun kepada Himbara, kemudian Himbara memberikan pinjaman kepada BUMN di bidang pangan, both Bulog dan ID Food, ya, sehingga bisa memiliki cadangan pangan. Uang ini tidak hilang, karena uang ini akan dipakai, di-convert menjadi cadangan pangan pemerintah. Dan itu akan sangat baik. Kenapa? Karena perintahnya Pak Presiden, ya, tolong masyarakat ini peternak, petani plus nelayan, kalau nanti perpresnya ditambahin ikan, ya, itu bisa dibeli dengan harga yang baik di tingkat petani, peternak, nelayan. Jadi kemudian program yang dihilirnya, kita banyak sekali captive market. Mulai dari pengentasan kemiskinan, stunting, rentan rawan pangan, itu daerahnya sudah ada semua. Kalau ini bisa di-connect-kan, jadi connectivity hulu hilir, itu akan sangat membantu. Ya, sekalian kita mengurangi tadi angka-angka kemiskinan dan lain-lain. Gitu Mbak Caca. Mungkin ke Mas Dar, tadi Pak Arief mengatakan
stok ini sekarang sudah transparan, berapa stok yang dimiliki oleh Bulog, Badan Pangan. Apakah benar seperti itu dan diterima logika oleh para pedagang pasar atau bagaimana? Oke, kalau kita bicara di pasar ya, mungkin kita harus katakan bahwa harganya mahal itu fakta. Kita harus akui bahwa stoknya ada, barangnya itu tidak langka. Jadi barangnya mahal tapi tidak langka, itu kita harus, jadi artinya tidak langka itu misalnya kalau Ada kita, ya? ya ada tapi harganya mahal. Artinya pedagang itu belinya mahal, ya dijual mahal. Beda misalnya kasusnya kayak misalnya kita beberapa tahun yang lalu Minyak goreng. minyak goreng misalnya, itu kan harganya mahal terus barang itu di pasaran nggak ada. Saya sedikit mengomentari mengenai cadangan Pak Arief, kan kita sering diskusi Pak ya. Jadi memang kalau kami dari Asosiasi Pedagang Pasar tentu begini ya, kami mendorong dari awal komoditas-komoditas yang sangat sensitif terhadap rakyat itu mau nggak mau tidak ada pihak lain yang wajib hukumnya untuk menstabilkan harganya kecuali pemerintah gitu. Jadi salah satu caranya adalah yang boleh rugi dalam rantai ini hanya boleh pemerintah saja. Jangan pedagang ya? Jangan pedagang, jangan masyarakat, jangan petani, jangan nelayan, jangan peternaknya. Artinya kalau ada gejolak misalnya apapun itu, selama cadangannya ada, maka negara itu mengambil selisih ruginya. Itu saya kira yang paling pas ya Pak ya. Jadi dari awal kita sebelum ada Badan Pangan, Bapak dulu di ID Food ya, kemudian kita kan sudah, artinya negara ini di state saja Pak. Mungkin di forum ini saya kira juga bagus juga ya. Usulan dari kami sempat bersurat kepada Presiden waktu itu, ya komoditas apa saja sih yang harus dikasih cadangannya itu. Misalnya jagung tuh harus berapa. Kemudian karena jagung itu hubungannya sama telur, sama ayam, karena untuk kebutuhan pakan misalnya. Daging bagaimana. Kemudian beras, kan kalau beras kan saya selalu mencontohkan ini Mbak Caca. Beras itu adalah salah satu contoh yang berhasil. Kita harus sampaikan bahwa Bulog dengan pengelolaan beras, cadangan berasnya berapa itu berhasil. Kenapa beras dengan cara Bulog ini tidak ditiru oleh atau dengan komoditas yang lain misalnya gitu. Jadi sehingga kita tahu. Jadi kalau sekali lagi kalau ada gejolak, nggak boleh pihak lain siapapun rugi kecuali satu pihak yang namanya pemerintah. Karena pemerintah tugasnya adalah membuat rakyat kita itu adil, dalam tatanan yang baik, hidup baik, dan layak. Saya kira itu kira-kira keinginan kita. Kami sangat mendorong Pak Arief. Kalau Pak Arief mau kumpulkan kami pedagang untuk kita tanda tangan misalnya untuk ini ya, cadangan pangan perlu misalnya, diperlukan kami siap. Bahwa ini adalah esensi dan wajib hukumnya harus kita laksanakan. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada bahkan Pak Tauhid, bahkan juga Pak Akmal, biasanya kalau harga-harga ini tinggi, yang paling cepat dan nyata yang dilakukan pemerintah adalah langsung operasi pasar. Apakah solusi dan apakah memang benar membuat harga nanti akan turun ataukah juga tidak? Di Indonesia Business Forum sesaat lagi.